Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atika Mulyani, Dia Ani Ramawati, Muftihatul Mahmudah, Rizky M. Anas, dan saya sendiri Siti Zulaiha. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai landasan pedagogis, bimbingan, dan konseling. Untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bu Andarini Permata Cahyaning Tias. Setiap orang pasti menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yaitu salah satu lembaga universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Reproduksi sosial itulah yang melandasi kehidupan manusia. Berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk mendidik anggota-anggotanya. Kegiatan pendidikan dapat dilakukan di sekolah maupun luar sekolah dengan menggunakan alat bantu dengan teknik modern. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah antara lain. 1. Apa pengertian pedagogis? Kedua, apa landasan pedagogis, bimbingan, dan konseling? Selanjutnya, tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian pedagogis. Yang kedua, untuk mengetahui landasan pedagogis, bimbingan, dan konseling. Pengertian pedagogi. Untuk pedagogik sendiri yaitu suatu kajian yang membahas tentang pendidikan anak. Pedagogik memiliki dua arti. Yang pertama dalam arti khusus, yang kedua dalam arti luas. Untuk pedagogik dalam arti khusus, pedagogik berasal dari kata Yunani paidos yang artinya anak laki-laki, kemudian agogos yang artinya mengantar atau membimbing. Yang secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak untuk ke arah tujuan hidup tertentu. Kemudian, menurut salah satu ahli yaitu Langfeld, pada tahun 1980, beliau membedakan istilah antara pedagogik dan pedagogis. Untuk pedagogik sendiri, yang berarti lebih ke arah ilmu-ilmu tentang mendidik atau membimbing anak, atau lebih menitik beratkan kepada kepemikirannya. Kemudian untuk pedagogis sendiri yaitu terkait lebih membahas tentang praktik atau yang menyangkut kegiatan mendidik atau membimbing anak-anak. Kemudian pedagogik dalam arti luas yaitu usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Landasan pedagogis dalam bimbingan dan konseling. Dalam landasan ini memuat 3 aspek, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, yang kedua pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling, yang ketiga yaitu pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Dalam hal ini, yaitu upaya pengembangan pendidikan, yaitu upaya memanusiakan manusia. Karena seseorang bagi manusia hanya akan menjadi manusia sesuai dengan tuntutan budaya, hanya melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, bagi manusia yang telah lahir tidak akan mampu memperkembangkan dimensi keindividualnya, kesosialisasiannya, kesosialnya, dan keberagamannya. Nah, untuk memajukan atau berkembangnya pendidikan dalam suatu negara, yaitu mencakup 3 aspek juga, 3 strategi yang harus dilakukan.
Yang pertama yaitu mengembangkan kualitas guru. Dengan mengembangkan kualitas guru, karena guru itu sangat berperan penting dalam suasana belajar, dalam menciptakan suasana belajar. Karena kenapa? Jika guru itu hebat, maka lingkungan, sekolah, dan siswanya pun juga ikut hebat. Karena sebagai contoh, siswa itu tidak akan menyukai suatu mata pelajaran, tetapi dengan melainkan sosok seorang guru itu dapat membawakan suasana belajar yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Nah, strategi yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan dengan memperkuat peran orang tua dalam proses pembelajaran. Dengan begini, orang tua juga sangat berperan sangat penting karena orang tua itu membentuk karakter seorang anak. Oleh karena itu, harus diperkuat perannya dan dapat terlibat dalam proses pendidikan. Strategi yang ketiga yaitu melibatkan para siswa sebagai upaya menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Kemendikbud juga mengajak para pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk bertanya kepada para siswa tentang seperti apa sih pembelajaran yang diinginkan. Maka dengan seperti itu kita akan melakukan yang terbaik buat siswa tersebut. Terima kasih. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. BK berperan sebagai pengembang dalam proses kegiatan belajar. Kesadaran ini terbentuk secara meluas di Amerika Serikat pada tahun 1953, yang kemudian dipertegas oleh pendapat Gistert bahwa BK merupakan proses yang berorientasi pada kegiatan belajar. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan BK itu adalah untuk memperkuat tujuan dari pendidikan serta menunjang kegiatan proses pendidikan. Karena program BK merupakan aspek tugas mencakup perkembangan individual yang meliputi pendidikan karir, personal dan emosional, serta perkembangan sosial peserta didik di jenjang SD, SLTP, dan pendidikan menengah. Nah, setelah penjelasan tadi, berikut merupakan kesimpulan dari landasan pedagogis yang ada dalam bimbingan konseling. Landasan pedagogis mengemukakan bahwa antara bimbingan dan pendidikan memang dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Secara mendasar, bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk pendidikan. Demikianlah proses bimbingan dan konseling adalah proses pendidikan yang menekankan pada kegiatan belajar dan bersifat normatif. Tujuan-tujuan bimbingan dan konseling memperkuat tujuan-tujuan pendidikan dan menunjang program-program pendidikan secara menyeluruh. Terima kasih. Tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami tentang landasan pedagogis. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.